Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Natalia Juwita, jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen pengaduan di organisasi sektor publik di Filipina. Sebuah sistem untuk menampung pengaduan dari para pemangku kepentingan dikelola oleh instansi pemerintah nasional yang mudah diakses dan tersedia. Departemen Pekerjaan Umum dan Jalan Raya memperkenalkan beberapa platform dalam menerima dan mengelola pengaduan dan memastikan bahwa orang yang paling rentan sekalipun yang lebih mungkin menghadapi masalah atau kekhawatiran dengan badan tersebut dapat dengan mudah menyampaikan kekhawatiran mereka tersebut. Pertama yaitu manajemen keluhan. Sistem penanganan pengaduan yang efektif merupakan dasar untuk memberikan layanan publik yang berkualitas. Menurut Tang, penanganan pengaduan merupakan salah satu tanda pemerintahan yang baik. Hal ini tidak hanya bergantung pada pemilikin personel garis depan yang terlatih dengan baik, tetapi manajemen juga harus memiliki komitmen dan pemahaman tentang masalah yang diangkat oleh pemangku kepentingan. Keluhan adalah kesempatan untuk meningkatkan dan pelajaran untuk referensi. Manajemen pengaduan adalah pencarian fakta untuk menetapkan kebenaran, bersikap adil kepada semua pengadu dan staf, dan bahwa komitmen manajemen senior sangat penting untuk membimbing dan mendukung staf garis depan. Manajemen pengaduan yang efisien dan efektif sangat penting dalam penyampaian layanan berkualitas kepada publik. Ini meningkatkan kemampuan lembaga untuk meningkatkan strategi dan penyampaian layanan. Ini mempromosikan efisiensi yang lebih besar dan meningkatkan moral staf serta memiliki reputasi yang memperkuat organisasi. Mekanisme pengaduan meningkatkan kepercayaan dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah. Pengelolaan pengaduan yang efektif terdiri dari kepatuhan terhadap proses dan prosedur kelembagaan. Penanganan keluhan yang baik membutuhkan mendengarkan, memahami, menjelaskan, dan membantu pemangku kepentingan dalam penyelesaiannya sedapat mungkin. Keluhan harus ditangani dengan cara yang adil dan profesional, dan tanggapan harus dikomunikasikan dengan tulus dan segera. Selanjutnya, pembuatan dan implementasi kebijakan berpedoman pada prinsip keadilan, aksesibilitas, daya tanggap, dan efisien keadilan dalam penanganan pengaduan. Sistem penanganan keluhan yang kuat dibangun di atas premis keadilan atau memperlakukan semua klien secara setara dan mengambil tindakan dengan pertimbangan maksimal. Hal ini membutuhkan karyawan yang terampil dalam menangani keluhan dan organisasi yang berkomitmen untuk menyelesaikan keluhan. Memiliki organisasi yang menghargai pengaduan dan profesional terampil yang akan menangani pengelolaan perpaduan sangat penting dalam memelihara sistem penanganan pengaduan yang efektif dan responsif. Keadilan dalam penanganan pengaduan juga menunjukkan tanggapan yang konsisten atas pengaduan lembaga serupa terlepas dari perbedaan status, pengaruh, dan posisi sosial politik dalam kehidupan pelapor. Selanjutnya, aksesibilitas dan kehadiran pejabat informasi distrik yang ditunjuk. Parameter akses mengacu pada ketersediaan petugas yang ditunjuk yang menyelesaikan pengaduan tepat waktu dan ruang kerja yang ditetapkan untuk memastikan bahwa kantor tertentu dikhususkan untuk penanganan pengaduan yang diajukan dengan berjalan di warga atau melalui platform media. Selanjutnya, petugas penanganan keluhan adalah faktor paling signifikan dalam menjamin bahwa sistem penanganan keluhan organisasi responsif terhadap pengadu. Para pemangku kepentingan lebih cenderung puas dengan sistem penanganan keluhan jika orang yang menangani keluhan merasa tidak biasa dan kompeten. Ia juga harus memiliki keterampilan untuk menjalankan perannya dengan kepekaan dan objektivitas, memiliki pengetahuan tentang semua aspek prosedur pengaduan internal organisasi, dapat membantu pemangku kepentingan dalam penyusunan pengaduan tertulis, khususnya jika berasal dari pemangku kepentingan yang memerlukan bantuan khusus, dan memiliki akses ke berbagai tingkat organisasi untuk penyelesaian cepat. Lanjut dengan responsivitas dari manajemen pengaduan. Saat ini, birokrasi sedang mengubah perannya yang menuntut fleksibilitas yang lebih besar terhadap daya tanggap, kompleksitas urusan publik dan hubungannya dengan warga
menuntut birokrasi menjadi lebih akomodatif terhadap keluhan warga dan menjadi lebih tanggap terhadap tuntunan mereka. Hal ini untuk memastikan bahwa tindakan birokrasi mencerminkan keinginan publik yang pada akhirnya mendamaikan kemungkinan konflik antar nilai-nilai birokrasi dan cita-cita demokrasi. Menurut Fried, responsivitas adalah kesesuaian antara tujuan organisasi atau sistem administrasi dikejar dan tujuan yang diinginkan oleh orang-orang yang menjadi tanggung jawab organisasi dan di bawah otoritas siapa organisasi itu beroperasi. Selanjutnya yaitu efisiensi dalam menangani pengaduan. Birokrasi adalah efisiensi. Menurut Adcock tahun 2017, menurut Alesina dan Tabellini tahun 2008 dalam Adcock, baik kinerja dapat dengan mudah diukur dan dinilai dari segi efisiensi. Efisiensi adalah penggunaan input yang minimal tetapi menghasilkan output yang maksimal dalam birokrasi. Inilah sebabnya mengapa konsep keahlian teknis Weberian dalam tugas yang diberikan tetap berpengaruh dalam pengaturan birokrasi saat ini. Faktanya menyatakan bahwa birokrat lebih disukai daripada politisi dalam tugas-tugas teknis yang kemampuannya lebih penting daripada usaha. Atau jika ada ketidakpastian yang besar tentang apakah pembuat kebijakan memiliki kemampuan yang diperlukan untuk memenuhi tugasnya. Selain itu, mereka menyimpulkan bahwa kebijakan yang mencakup merupakan tugas-tugas yang sangat teknis, perlu diserahkan kepada pegawai publik yang berketerampilan tinggi. Oleh karena itu, efisien dalam pengelolaan pengaduan adalah ukuran lain dari efektivitas sistem. Selanjutnya yaitu partisipasi warga dalam pengelolaan pengaduan. Dalam demokrasi, peran partisipasi warga negara sangat diperlukan dalam manajemen publik. Menurut Greitens tahun 2016, melalui partisipasi warga, manajemen publik menjadi lebih dinamis, proaktif, dan lebih mampu menjawab tantangan masalah politik dan administrasi yang sementara. Tanpa mekanisme umpan balik, manajemen publik menjadi tidak fleksibel dan gagal memenuhi tantangan perubahan lanskap politik dan administrasi. Menurut Richie Adderley tahun 2018 ada 3 model partisipasi yang disajikan dengan akronim JIM, yang G singkatan dari tata kelola demokratis, E singkatan dari civic engagement, dan M singkatan dari manajemen organisasi. Selanjutnya membangun kepercayaan. Elemen lain dari mekanisme umpan balik yang efektif adalah kemampuan sistem untuk membangun kepercayaan saat bertindak atas keluhan warga. Kepercayaan sebagai masalah administrasi menjadi penting karena kurangnya kepercayaan akan membuat pemerintahan publik tidak efektif. Hal ini didasarkan pada premis bahwa hubungan warga negara dengan pemerintah harus berdasarkan kepercayaan, bukan kontrak. Sistem pelayanan publik yang baik tidak serta-merta meningkatkan kepercayaan, tetapi sistem pelayanan publik yang buruk tentu saja mendorong ketidakpercayaan. Menurut Meyer et. tahun 1995, kepercayaan adalah kesediaan suatu pihak untuk menjadi rentan terhadap tindakan pihak lain berdasarkan harapan bahwa pihak lain akan melakukan tindakan tertentu yang penting bagi trustor, terlepas dari kemampuan untuk memantau atau mengontrolnya. Pihak lain, karakteristik umum kepercayaan yang ditemukan dalam literatur yang berbeda adalah kerentanan, pengambilan risiko, dan harapan menurut Hasan tahun 2018. Dengan menyediakan mekanisme pengaduan yang efektif dan solusi yang responsif terhadap pengaduan, DPWH membangun landasan kepercayaan yang kuat di antar warga negara. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.